Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku akan membahas tentang webinar AgriTalk Series 1 dengan tema Pembangunan Pertanian Era New Normal Menjaga Eksistensi untuk Kesejahteraan Petani dan Konsumen yang dilaksanakan hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020. Dalam webinar ini dipandu oleh Dr. Insinyur Joni MMA, Koordinator Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Sedangkan pemateri yang pertama, Insinyur Hadi Sulistyo MM, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, dengan topik kebijakan pertanian terkait eksistensi kesejahteraan pelaku sektor pertanian. Yang kedua, Profesor Bustanul Arifin, Wakil Ketua Umum Perhepi, dengan topik peran organisasi profesi mendorong adaptasi pelaku sektor pertanian dalam situasi new normal. Yang ketiga, Endang Rahman Hakim, dengan topik strategi digital dalam menghubungkan petani dan konsumen komoditas pertanian di era new normal. Yang keempat, Dr. Insinyur Evita Solihahani, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Jember, dengan topik strategi pendidikan pertanian dalam era new normal. Berikut ini materi yang disampaikan pada saat webinar. Dengan adanya pandemi COVID-19 sangat mengancam ketahanan pangan, sehingga perlu adanya kebijakan pemerintah agar cepat mengantisipasi sinyal FAO untuk menjaga ketersediaan pangan dan menyelamatkan petani lokal. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, terdapat dampak pada sektor pertanian. Yang pertama, belum meratanya distribusi. Hal ini terjadi karena adanya PSBB. Yang kedua, kelebihan suplai di tingkat petani sehingga menyebabkan harga jatuh. Yang ketiga, terbatasnya modal usaha untuk musim tanam. Yang keempat, pasar berkurangnya akibat pembatasan mobilitas, jam operasional pasar. Yang kelima, penurunan penghasilan dan daya beli petani. Yang keenam, ketidakpastian distribusi dan produksi. Selanjutnya, tantangan ketahanan pangan di masa pandemi ini perlu adanya pemantauan oleh pemerintah agar tetap produksi dan tidak terhambat produksinya untuk dikonsumsi baik kualitas maupun kuantitas, tetap menjalankan distribusi ke provinsi dan pulau sehingga harga tidak mengalami kenaikan pada bahan pangan. Selanjutnya, kebijakan sosial ekonomi Pemprov Jatim. Yang pertama, mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian. Yang kedua, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak. Yang ketiga, padat karya tunai untuk pelaku ekonomi kecil. Yang keempat, jaringan pengaman sosial. Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki strategi penguatan pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan pangan. Yang kedua, meningkatkan akses pangan pada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan mutu pangan dan mengembangkan bisnis pangan segar. Selanjutnya, kesimpulan dari Profesor Bustanul Arifin. Peran organisasi profesi mendorong adaptasi pelaku sektor pertanian dalam situasi new normal. Nah, perekonomian Indonesia ini mulai melambat dengan adanya COVID-19 pada sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan yang berdampak bagi kinerja perekonomian. Hal ini dapat menurunkan daya beli konsumen atau masyarakat. Hampir seluruh negara di dunia berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangan domestiknya sendiri karena jalur perdagangan internasional terganggu semenjak wabah COVID-19. Selanjutnya, kesimpulan dari Endang Rahman Hakim. Tanihub merupakan ekonomi dari hasil pertanian yang mengatasi permasalahan rantai pasokan dan distribusi hasil pertanian. Nah, melalui teknologi Tanihub ini menghubungkan petani dengan pasar untuk memungkinkan petani menjual produk pertanian dengan harga yang adil dan kuantitas. Nah, Tanihub ini didirikan pada tahun 2015 untuk mengirimkan sayuran dari lahan pertanian ke rumah tangga. Tanihub ini mempunyai 3 bisnis. Yang pertama, Tani Supply yang fokus kepada pengolahan rantai pasok. Yang kedua, Tani Fund untuk pendanaan mitra petani. Yang ketiga, Tanihub sebagai platform e-komersi hasil pertanian. Sedangkan kesimpulan dari Dr. Insinyur Evita Solihahani dengan materi strategi pendidikan pertanian dalam era new normal. Nah,
Pendidikan universitas mengalami dampak wabah COVID-19 ini. Universitas mengalami berbagai macam fungsi. Yang pertama, universitas adalah lembaga pendidikan, di mana mahasiswa belajar dan di mana dosen melaksanakan pengajaran dan melakukan penelitian. Yang kedua, universitas berfungsi sebagai kota kecil, lengkap dengan pembangkit energi, fasilitas olahraga, dan lembaga masyarakat. Yang ketiga, universitas adalah pengusaha lokal utama dan pendorong ekonomi lokal dan regional. Yang keempat, pada akhirnya banyak rumah sakit yang menempatkan sivitas akademis di garis depan dalam perawatan kesehatan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Nah, di sini ada 3. Yang pertama, the new normal. Yang kedua, industri 4.0. Yang ketiga, Suisi 5.0. Nah, tiga-tiganya ini memiliki potensi di bidang akademik dan kreativitas dan inovasi. Dari itu, untuk menjaga eksistensi kesejahteraan petani dan konsumen. Selanjutnya, strategi perguruan tinggi pertanian, yaitu ada 4. Yang pertama, Tridharma PT. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, pendanaan. Yang keempat, Sarpas. Dan yang terakhir, kemajuan sebuah negara ditentukan oleh 3 komponen utama, yaitu pertama, sumber daya alam atau SDA, yang kedua, SDM atau sumber daya manusia, yang ketiga, teknologi. Sedangkan kunci keberhasilan pendidikan ada 3. Yang pertama, kesadaran mutu, yang kedua, kesadaran kepuasan konsumen, yang ketiga, kesadaran kompetisi. Oke, sekian dari video aku dan terima kasih, selamat menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.